Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap analisa ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau TUGU adalah salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia. Didirikan tahun 1981, Tugu kini dimiliki mayoritas oleh PT Pertamina dengan kepemilikan 58,5%. Perusahaan ini bergerak di 3 segmen utama. Pertama, asuransi umum, terutama di sektor minyak, gas, dan energi. Kedua, sewa dan bisnis terkait termasuk penyewaan ruang kantor dan kendaraan. Dan ketiga, bisnis investasi yang mencakup saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Sebagai anak usaha Pertamina, Tugu memiliki captive market yang kuat, terutama untuk kebutuhan asuransi Pertamina, anak perusahaannya, serta kontraktor-kontrak kerjasama migas. Anak perusahaan. Selain bisnis inti, Tugu juga memiliki sejumlah anak perusahaan penting. Yang pertama, Tugu Insurance Company Limited di Hong Kong, berdiri sejak 1965, fokus pada asuransi kerugian. Kedua, PT Pratama Mitra Sejati bergerak di real estate dengan aset mencapai 2,76 triliun rupiah. Ketiga, PT Tugu Pratama Interindo berfokus pada investasi saham dengan aset 1,12 triliun rupiah. Keempat, PT Synergy Risk Management Consultants bergerak di konsultasi manajemen risiko. Dan kelima, PT Tugu Reasuransi Indonesia, di mana Tugu memegang 50,74%, memiliki aset terbesar yaitu 5,94 triliun rupiah. Dengan portofolio ini, terlihat bahwa Tugu tidak hanya mengandalkan bisnis asuransi, tapi juga memperkuat fondasi di properti, investasi, dan reasuransi. Struktur pemegang saham. Dari sisi kepemilikan saham, Pertamina memegang kendali utama dengan 58,5%. Kemudian ada UOB Kay Hian Pty Limited dengan 15,84%, serta Samsung Fire and Insurance sebesar 5,29%. Masuknya Samsung sebagai pemegang saham strategis adalah sinyal positif, karena perusahaan global seperti ini tentu melakukan due diligence sebelum berinvestasi. Kinerja keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Dalam 12 bulan terakhir, Tugu mencatat pendapatan sebesar 2,63 triliun rupiah. EBITDA mencapai 896 miliar rupiah dan laba bersih berada di 445 miliar rupiah. Artinya, net profit margin hanya 1,93%. Cukup tipis, tapi ini wajar dalam bisnis asuransi yang memang beroperasi dengan margin rendah. Yang kedua, neraca keuangan atau balance sheet. Total aset Tugu per kuartal terakhir mencapai 32,56 triliun rupiah. Total liabilitasnya sebesar 21,80 triliun rupiah dengan ekuitas 9,98 triliun rupiah. Rasio debt to equity berada di 2,18 kali. Angka ini tampak tinggi, tapi bagi perusahaan asuransi, kewajiban besar berasal dari klaim polis, sehingga masih tergolong wajar. 3. Arus kas atau cash flow. Arus kas dari operasi positif di 316 miliar rupiah. Namun arus kas dari investasi minus 271 miliar rupiah dan dari pendanaan minus 218 miliar rupiah. Free cash flow masih positif 258 miliar rupiah. Artinya, meski Tugu aktif melakukan investasi, posisi kas masih sehat dan likuiditas tetap terjaga. Profitabilitas dan pertumbuhan. Dari sisi profitabilitas, Tugu memiliki operating margin 3,13%, net margin 1,93%, ROA 1,37%, ROE 4,45%. Ini menunjukkan profitabilitas relatif rendah, terutama jika dibandingkan perusahaan asuransi lain. Dari sisi pertumbuhan, revenue kuartalan justru turun 17,82% year on year. Laba bersih anjlok lebih dalam yaitu 57,49% year on year. Penurunan ini bisa berasal dari naiknya klaim,
volatilitas pasar investasi maupun tekanan eksternal di sektor energi. Kalau kita lihat valuasinya, Perseus 7,83 lebih rendah dari median IHSG 8,56. Price to book value hanya 0,35 kali. EQRP yang sangat tinggi 12,77%. Artinya, secara valuasi saham Tugu tergolong murah. Dengan PI/BV di bawah 1, investor membeli aset dengan diskon besar. Tapi perlu dicatat, free float saham Tugu hanya 20,32%. Likuiditas rendah ini membuat harga saham bisa lebih fluktuatif. Bagi investor dividen, Tugu menarik sekali. Tahun 2025, dividen per saham Rp88,85 dengan yield 8,05%. Tahun 2024 yang lalu justru lebih tinggi, Rp123,26 per saham. Sejak IPO, Tugu selalu konsisten membayar dividen setiap tahun. Dengan payout ratio sekitar 39,21%, pembayaran dividen ini masih tergolong aman dan berkelanjutan. Risiko dan tantangan. Meski valuasi murah dan dividen tinggi, tetap ada risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, laba bersih anjlok 57% year on year. Kedua, Outman Z-Scar hanya 1,34, menandakan potensi financial distress jika tidak dikelola hati-hati. Ketiga, ROE yang rendah, hanya 4,45%. Dan terakhir, Tugu sangat bergantung pada Pertamina serta sektor energi yang sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan gas. Jadi, secara keseluruhan, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk adalah perusahaan asuransi dengan captive market yang kuat, valuasi sangat murah, dan konsisten membayar dividen tinggi. Namun, profitabilitas rendah, pertumbuhan negatif, serta risiko industri migas tetap harus dicermati. Bagi investor yang mencari dividen yield tinggi dan valuasi diskon, Tugu bisa menjadi pilihan menarik. Tetapi bagi yang mengejar pertumbuhan cepat, saham ini mungkin kurang ideal. Semoga analisa ini membantu teman-teman memahami lebih dalam fundamental Tugu. Jangan lupa, selalu lakukan riset sendiri sebelum berinvestasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di analisa berikutnya. Hanya di channel Saham Cuan.